Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tuan Misteri dimanapun Anda berada. Di malam ini kita tidak melakukan penelusuran, tapi di malam ini Abah akan coba untuk membagikan atau mengamalkan amalan-amalan. Bukan berarti Abah banyak ilmu ya, enggak juga, cuman sedikit, dan mudah-mudahan kalimat ini bisa bermanfaat untuk sahabat semua dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di malam ini untuk sahabat semua dimanapun Anda berada, mudah-mudahan diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari segala bahayanya, dan Abah dari tim yang mana ada kekurangannya maupun dari kata-kata, dari akal. Abah mengenal dikarenakan manusia itu tidak luput dari kesalahan-kesalahan. Dan di malam ini Abah akan coba untuk memberikan kalimat sahabat, yaitu amalan al-hikmah ya, dan mudah-mudahan kalimat ini bisa menjadi tuntunan untuk sahabat semua dan bisa memilikinya sampai tercapai. Dan jangan lupa bila mana tidak tercapai dengan kalimat ini, gunakanlah yang sebaik-baiknya, dikarenakan kalimat ini bisa disebutkan sahabat dahsyat ya. Kenapa dahsyat? Dikarenakan kalau kita betul-betul melajarinya, memahaminya, kalimat ini bisa disebutkan melumpuhkan orang yang mau jahat sama Zolim. kita ya, mau dolim, maupun secara lahir maupun secara batin. Dan kalimat ini akan bisa menutupinya atau melumpuhkannya dikarenakan semua orang setiap video ngomong ya tidak ada yang hebat juga. Apabila yang berhasil, gunakanlah kalimat ini sebaik-baiknya, jangan disombongkan, karena orang itu tidak boleh. Orang sombong itu bukan banyak teman, Kang Atep, malah kita dijauhi dari teman. Maka dari itu Abah untuk sahabat semua, bila mana anda tercapai dengan kalimat ini, mudah-mudahan berhasil. Doakan semua yang melajari kalimat yang Abah sekarang akan berikan, mudah-mudahan tercapai dan berhasil, dan gunakan sebaik-baiknya, jangan dipakai di jalan yang jelek. Dikarenakan kalimat ini dari al-hikmah sahabat, dan kalimat ini memiliki kekuatan cukup, kalau dibilang cukup hebat ya. Dan kalimat ini juga bisa melumpuhkan serangan-serangan musuh, maupun secara batin maupun secara lahir, maupun ilmu batin secara kanuragan, maupun ilmu batin secara ilmu teruh. Dikarenakan kalimat ini mengatakan bahwa sesungguhnya orang itu tidak ada yang hebat, dikarenakan semua orang memiliki tuntunan-tuntunan kalimat itu cuman sekedar mujizat ya. Jadi kembali lagi kepada diri kita pribadi, untuk sahabat semua, bila mana sahabat tercapai dengan kalimat ini, mudah-mudahan Abah doakan gunakanlah sebaik-baiknya, dan jangan lupa untuk diamalkan juga seperti Abah. Ini Abah ibaratnya amalan-amalannya banyak, tidak sama. Abah tidak banyak, cuman pengalaman, dan mudah-mudahan memberikannya kalimat ini menjadi tuntunan dan menjadi saudara untuk Abah pribadi, untuk sahabat semua, dan untuk tim dari Abah. Jadi banyak saudara, dikarenakan amalan-amalan itu, ibadah itu banyak, karena
secara apa jalannya kan seperti kewajiban kita sembahyang itu udah ibadah juga, menolong orang lain itu ibadah juga. Dan di malam ini Abah coba yang mana Bah ini ya, sebelum Abah melangkah jangan lupa Abah untuk like, subscribe dan komennya. Mudah-mudahan untuk sahabat semua yang belum subscribe diberikan ya kesehatan dan diberikan kelancaran berjalan. Dan untuk selanjutnya mungkin Kang Asep Abah akan coba langsung intinya. Coba ini ada unsur jaga diri ya Pak ya kalimat ini. Ya kalau dibilang untuk jaga diri, semua kalimat itu untuk jaga-jaga ya. Dan jangan disombongkan. Dikarenakan kalau kita diandalkan disombongkan, justru apa yang telah kita ibaratnya kita puasa ya, menjelang puasa tiba-tiba olahan itu disombongkan. Nah itulah yang akan merugikan diri kita pribadi juga. Kalimat ini Ngatep merupakan suatu benteng ya untuk diri kita pribadi, dan bukan hanya kalau apa sama Abah dijelaskan, bukan hanya untuk bela diri. Ini bisa mengobati orang yang kesurupan, kalau dibilang kemasukan makhluk lain ya. Dan untuk menyembuhkannya itu tergantung kepercayaan kita kepada Sang Pencipta. Dan di kalimat itu juga memberikan, walaupun kita mau ke hutan maupun ke tempat-tempat yang cukup dibilang angker, insya Allah kalimat ini akan memberikan suatu perlindungan. Yang penting kita percaya sama yang menciptakan kita. Dan untuk selanjutnya mungkin Abah akan memberikan suatu gambaran kalimat. Kalimat ini sahabat, mudah-mudahan untuk sahabat semua berhasil, dan yang udah berhasil dari Abah berapa kalimat yang Abah lontarkan dari alam jalanan, mudah-mudahan berhasil dengan sampai selesai menjalankannya. Mudah-mudahan berhasil, sukses. Karena kan Abah itu kalimat bukan ibaratnya bukan kalimat hafalan. Abah bukan kalimat hafalan, tidak. Ini kalimat kalau dibilang warisan. Iya. Dibilang warisan, Abah punya guru gitu, pelajari. Setelah Abah hafal, Abah dibagikan lagi gitu. Maka untuk sahabat semua yang ingin mempelajari kalimat ini juga harus betul-betul meyakini, jangan sama Abah, dan jangan mujizatnya. Yang percaya itu harus mujizatnya, dikarenakan kalimat sama kita dibesarkan, tapi kan yang dibutuhkan itu mujizat dari Sang Pencipta. Jangan mengagungkan kalimatnya ya. Iya, mujizat-mujizatnya itulah kita percaya sama yang Maha Kuasa. Dikarenakan tanpa beliau kalimat manapun ibaratnya nggak diberi mujizat, nggak ada keluar lah kekuatannya, ada kemampuannya kemampuannya maupun dari segi untuk energinya juga kan itu tidak ada gitu. Maka untuk sahabat semua pelajari, pahami, tekuni lah kalau ibarat, mudah-mudahan berhasil tercapai apabila udah, karena kan kalimat ini puasa ya, puasa satu hari. Bila mana udah puasa satu hari, jangan lupa untuk langkah selanjutnya itu di diri, itu enggak tiap hari ya. Ibaratnya kalau kita ada waktu seolah-olah mengasah yang telah kita kuasai. Mudah-mudahan semakin kita melajari dia itu akan semakin kuat lah energinya itu. Kalau dari senjata jadi semakin tajam ya Pak ya. Nah itu maksudnya itu sahabat. Jadi setelah puasa tuh bagaimana ya, diwirid aja gitu kan,
Berarti kalau udah puasa bisa seminggu sekali, Ya seminggu bisa, dua kali, atau Pak? seminggu, ibaratnya seminggu sekali, seminggu 2 kali gitu maksudnya. Dirinya bagaimana, tidak seperti yang sekarang akan Abah berikan gitunya, bagaimana tidak, paling ya cuma sekali lah, yang penting itu dibaca gitu. Dan untuk selanjutnya sahabat, Abah akan coba untuk langsung melangkah ke kalimatnya. Dan untuk yang apa punya kejelian, ini kalimat tidak panjang ya kalau dibilang, dan bisa dihafal. Dan kalimat ini mempunyai kekuatan energi yang cukup hebat sahabat. Bagaimana Bang, mungkin ini kalau udah siap puasa untuk membuktikannya. Nah nanti kalau udah beres puasa sehari, ini akan ada reaksi karena energi kita itu akan bergetar. Kalau ya, kalau dibaca kalimat itu dari atas sampai akhir, badan kita akan bergetar dan ada hawa cukup hebat di badan kita. Nah itulah suatu ciri bahkan kita itu berhasil selama melakukan puasa 1 hari ya, 1 hari ini puasanya. Dan untuk kalimatnya ini sahabat, boleh ditulis, boleh dihafal. Yang belum minat ini jangan iseng-iseng, lama selalu memberikan mantra ini dikarenakan kalimat persiapannya mantranya cukup keras, jadi kita jangan coba-coba mempermainkannya. Kalau kita mau niat benar-benar dan kita harus betul-betul meyakininya, maka meyakini itu berarti kita percaya bahkan ilmu itu ada, dari kalimat itu ada sesuatu. Dan ini sahabat kalimatnya akan Abang coba untuk berikan ya. Semua boleh bawa pensil silakan, mau dicangkam gitu. Cara nalar gitu juga silakan. Dan ini kalimatnya Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu aida aroda sayan kun payakun wa mahyaya wa mahmati billahi rajim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah seperti ini nih. Ini kan satu energinya apa? Energi dibaca sama Abah dan ini keluar kekuatannya. Dan untuk sahabat semua, mungkin kalimat itu jangan coba-coba dipermainkan, karena itu bisa, kalau Abah sombong ya, dari kalimat itu bisa melumpuhkan ilmu orang lain yang mau menyerang sama kita. Karena kan itu wa mahyaya wa mamati dalam arti manusia itu tidak ada yang hebat. Dan untuk kalimat itulah memiliki dahsyatnya kekuatan dari perkataannya itu. Maka dari Abah itu mana yang setelah memiliki ini sampai tercapai, gunakan sebaik-baiknya. Dan cara-cara puasnya itu dari jam 5 sore sahabat ya, jam 5 sore sampai jam 6, ini jam 6 sampai jam 6 maghrib. Kalau kita sampai malam udah tidak boleh mau merokok, mau minum ya. Jadi puasanya itu dari malam Bu. Jadi beda sama puasa wajib, karena ini kan sunat. Jadi dari jam 5 sore sampai jam 6 itu masih boleh. Dari jam 6 maghrib sampai ke atas, sampai malam besoknya maghrib lagi baru kita boleh makan. Jadi malam itu udah puasa. Berarti Bang bisa dibilang jam 5 sore itu bisa dibilang sahur ya? Ya, jadi untuk secara ya rinciannya, ibaratnya kita makan sore itu sahur lah. Oh iya. Kalau puasa wajib kan subuh, janari lah. Kalau ini kan sunat, jadi tujuannya itu berarti di sore hari jam 5 sampai jam 6 udah adzan, berarti kita udah tidak boleh melakukan
mau rokok, mau minum, jadi udah terhenti. Udah kayak puasa. Nah itu, dan berapa wiridnya, dan abang ngasih wirid ini sahabat 420, dan puasanya itu 1 hari. Wiridnya ini dua kali Kang Ate, antara subuh sama isya. Jadi kalau dihitung wiridnya itu berarti kalau 2 kali 840. 840 berarti kalau isya 420, subuh 420. Nah itulah untuk sahabat semua kalimat-kalimat memberikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan disepelekan dikarenakan kalimat ini bisa menolong maupun melindungi diri kita pribadi maupun dari serangan musuh dari makhluk gaib. Dikarenakan Allah ya Allah mati berjiwa tidak mengatakan bahkan orang tidak ada yang hebat, tidak ada yang sakti, cuma Allah sama kita. Maka hati-hati dengan kalimat ini, dengan merasa sombong, dan jangan merasa jago. Orang itu tidak ada yang jago karena kita punya nafas. Karena kenapa Abah? Tidak boleh sombong, tidak boleh kita tidak yang hebat, tidak. Kalau menurut Abah, orang itu tidak ada yang hebat, dikarenakan kita akan mati. Semua yang punya nafas akan mati. Kalau orang hebat itu tidak mati, nah itu orang merasa hebat. Maka yang namanya punya nafas berarti kita tidak hebat. Ibaratnya kita dikasih mujizat dari kekuatan, nah itulah namanya mujizat, diberikan dari Sang Pencipta. Gunakan sebaik-baiknya, jangan digunakan dan cuman dipakai untuk kesombongan atau merusak diri kita pribadi, atau ibaratnya bisa menyemarkan nama lingkungan ya, dari diri kita pribadi maupun dari kalimat. Maka dari itu, jadi untuk wiridnya itu 420 sampai lupa. Dan bismillahnya itu sahabat, kalau untuk wiridnya itu bismillahnya 11 kali tahan nafas, tapi untuk yang selanjutnya itu tidak. Berarti bismillah dulu 11 kali. Ya, bismillah 11 kali itu tahan nafas. Lalu yang kalimat keduanya innama amruhu aida arada say'an kun fayakun wa mahyaya wa mamati lillahi wa. Nah itu tidak pakai nafas, jadi itu ya dilepas. Cuman waktu terakhir aja Allahu Akbar, nafas kita hentak, dikarenakan itu suatu energi. Kita menyebutkan nama Allah, dan mudah-mudahan dari situlah energi dari kelima itu akan memberikan sama kita. Yang penting percaya, yakin, bahkan kelima itu kekuatannya cukup. Ya kalau dibilang apa, luar biasa, dikarenakan bisa melumpuhkan dan bisa menahan serangan apapun namanya ilmu kebatinan. Kenapa? Dikarenakan itu pemaham yang mati berjiwa sudah berkata bukan orang, sudah kata kalimat itu, jadi bukan kata Allah juga orang biasa. Cuman Abah memberikan pengalaman. Mudah-mudahan untuk sahabat semua diberikan kesehatan, kelancaran, dan Abah juga terima kasih yang telah mendukung channel Abah dari One Misteri. Dan Abah belum bisa melangkah seperti ke daerah-daerah yang lainnya, dikarenakan Abah jujur aja channel Abah ini belum bisa ya melangkah jauh, dikarenakan proses kemungkinan dikarenakan mau sukses atau mau berkarir kita perlu ya ibaratnya perjalanan dulu. Dan Abah ya untuk sahabat semua, Abah tidak panjang lebar, mungkin cuman itu Abah sampaikan, dan mudah-mudahan untuk sahabat semua diberikan kelancaran. Dan yang minat kalimat ini silahkan, yang betul-betul ngerjainnya mudah-mudahan berhasil. Dan bila mana berhasil, kalimat ini jangan dipakai untuk kesombongan, dikarenakan kalimat itu udah jelas di situ
orang itu tidak ada yang hebat, bukan kita harus meyakini kalimat itu, minta izin sama yang maha kuasa. Ibaratnya begini kan, kok bak kalimat Al-Quran dikuasain kan, ada orang itu. Kalau kalimatnya itu kan tidak usah dikuasain. Yang syari itu apa? Puasa itu membersihkan diri kita pribadi, dan untuk menghadap Sang Pencipta itu perlu keyakinan dan jiwa yang disebut apa? Marifatnya jiwa kita, hakikat, syafaat. Nah itulah, jadi menyampainya sama yang di atas itu dari kerendahan diri kita pribadi. Nah kalimat itu akan mengisi keberadaan kita dikarenakan kita bahkan yakin yang namanya mujizat itu ada. Maka puasa itu tujuannya untuk membersihkan diri kita pribadi, meminta atau memohon kepada Sang Pencipta, mudah-mudahan dari kalimat itu diberikan mujizat dan kekuatannya. Itu tujuannya. Karena kan Abah juga dulu hanya dulu ini kok dikuasain. Nah maka dari situ penjelasan dari orang tua, dan akhirnya beliau menjelaskan. Sekarang beliau udah wafat, dan alhamdulillah sama Abah sekarang dikasih juga sama sahabat, dan mudah-mudahan kalimat ini bermanfaat sahabat. Jangan lupa untuk wiridnya 420 untuk Isya, untuk subuh 420, jadi hitungannya 840. Dan yang mampu mudah-mudahan coba wiridnya setelah Isya atau gimana? Ya setelah Isya. Setelah Isya udah sembahyang, setelah wirid biasa ya lalu dibaca. Mungkin untuk sahabat semua cuma itu yang Abah sampaikan. Tapi maaf Pak, untuk niat awal puasa itu gimana itu? Kalau untuk niat puasa udah jelas sangatnya. Sebelum kita melakukan makan, kita kan bersih-bersih dulu badan, minta permohonan sama yang di atas, dan bacakanlah kalimat itu 1 kali sebelum makan. Nah itu untuk bahkan jelas, bahkan kita puasa itu ada tujuannya ke situ. Jadi sahabat ya, untuk sahabat semua yang mana mau melakukan puasanya, bacakan dulu kalimatnya ini dari atas sampai akhir 1 kali, lalu kita bisa punya niat atau melakukan puasa. Nah itu, dan tujuan kita puasa udah yakin dalam hati kita jelas, bukan tujuan untuk melakukan apa yang kita baca barusan. Itulah mudah-mudahan tercapai. Ini tidak seperti apa, dari tinggal minta Sang Pencipta lebih tahu tujuan kita apa. Yang penting tujuannya itu jangan salah kaprah itu mintanya yang macam-macam. Tujuan kita udah dibaca, lalu makan. Sebelum makan baca dulu, udah dibaca. Jadi untuk sahabat semua, sebelum melakukan puasa baca dulu kalimatnya, setelah dibaca lalu kita melakukan untuk puasa. Dari jam 5 sore sampai jam 6 boleh merokok. Kalau udah ada maghrib kemungkinan itu tidak boleh, kita udah melakukan itu udah imsak ya, udah imsak. Jadi 1 jam gitu. Iya. 1 jam. Kalau untuk sahabat semua, doakan Abah untuk tim juga semua diberikan kesehatan dan saran, dan Abah bisa mendatangi request sahabat semua. Sedangkan Abah ini belum bisa setiap pilih Abah berbicara, belum bisa melangkah jauh. Mudah-mudahan untuk sahabat yang dari Cianjur, Sukabumi, Garut, Abah bisa mendatangi. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video untuk selanjutnya. Dan untuk selanjutnya mungkin sahabat semua Abah seperti biasa akan mendatangi, menelusuri dan untuk di malam ini untuk memberikan ya kalimat-kalimat. Jadi Abah tidak fokus di apa sejarah, jadi Abah punya pengalaman dikit, dikasih juga kalimat-kalimat juga dan pengobatan juga ya, Abah ya, pengobatan juga, mudah-mudahan itu bermanfaat. Dan untuk selanjutnya mungkin cuma itu yang Abah sampaikan. Yang mana ada kekurangannya mungkin nanti di dijelaskan
sama tim. Kalau belum jelas nggak jelas Ya. bisa di komen aja di Ditanyain bawahnya. dan nanti mungkin dari tim ya bisa menjelaskannya. Dan jangan lupa untuk puasanya itu dari sore dan wiridnya itu bisa sama subuh, jadi 420 jadi 840 ya. Berarti puasanya maghrib ketemu maghrib ya Pak? Iya, maka itu puasanya itu kan kondisi kita sehari. Jadi puasa ini sahabat sehari ya, dan kekuatan ini tidak usah disebutkan lah, yang namanya wa mahyaya wa mamati lillahi rojiun, itu udah kekuatan. Mau ibaratnya kita diserang sama orang lain mau apa juga, insya Allah dengan kata-kata ini, insya Allah Yakin aja sama Iya, yang iya. puasanya. yang penting keyakinan. Mungkin cuma itu yang Abah sampaikan. Apabila ada kekurangannya mohon maaf lahir maupun batin dari tim, dari Abah pribadi. Dan jangan lupa sahabat di like, subscribe, dan di komen. Mungkin cuma itu. Dan Abah ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.